yang saat ini sedang dipikirkan yaitu mikroplasma. Jadi tadi dari udara yang kita hirup, ya, dari makanan, bahkan parah lagi dari apa yang kita pakai, ternyata pori-pori kita juga menyerap. Jadi kita tidak bisa menghindari hal itu, dan tadi dampaknya sudah disampaikan, ternyata masuk yang cukup mengejutkan tadi buat saya itu masuk sampai ke sel, ya, ke inti sel tadi, ya, membran sel, ya. Itu waktu itu ngeri banget gitu, ya. Berarti dia bisa meracuni tubuh kita sampai ke tingkat sel, gitu. Dan berarti itu juga masuk ke darah juga, jadi kita hampir sulit untuk menghindar dari hal itu, dan pasti dampaknya terhadap kesehatan kita pasti akan nyata. Nah, saya hanya membatasi dengan ini, ya. Adakah solusi buat air minum kita? Karena kita tidak bisa mengontrol, ya. Kita tidak bisa kalau kita minum air kemasan, ya, terus kemudian air galon dan sebagainya, kita tidak bisa mengontrol dari sumber airnya sampai kepada kita, ya. Tadi dikatakan kita tidak tahu dari pabriknya. Kita yakin pabrik dengan aturan-aturan pemerintah yang ketat, mereka berusaha memberi yang terbaik buat konsumen, ya. Terus kemudian dari pabrik perjalanannya ke sini, nah itu yang kita tidak bisa kontrol, ya. Kita lihat di depan mata kita sendiri, truk-truk itu lalu lalang membawa air galonan, ya. Kalau yang air kemasan masih tertutup, ya. Kalau air galonan, ya, itu hampir semua terbuka, ya. Kita lihat di depan mata kita sendiri semua terbuka. Entah itu dari pabrik menuju ke distributor, dari distributor menuju ke retail, ya. Apalagi di tempat retail, Bapak Ibu bisa lihat hampir di semua tempat retail yang 2 toko besar yang kita lihat itu, ya, itu semua air minum ditaruh di luar. Ya, itu kita lihat di depan mata kita. Taruh di luar berarti dari pagi sampai sore itu terpapar sinar matahari, dan pasti, ya, bisa dipastikan mikroplastik pasti ada di sana, dan mungkin banyak sekali mikroplastiknya. Nah, kita hanya bisa kontrol apa yang akan masuk ke tubuh kita yang memang kita bisa kontrol. Nah, dalam hal ini solusi yang saya sampaikan adalah gimana kalau kita buat pabrik air minum di rumah kita masing-masing, gitu, ya. Saya tulis di situ, pabrik air minum di rumah kita, ya. Maksudnya bagaimana, ya? Jadi di masyarakat kita kurang populer namanya water purifier. Itu ada water purifier, ya. Alatnya kira-kira seperti ini atau seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, water purifier itu fungsinya apa? Dia adalah perangkat, ya, yang atau mesin yang dirancang khusus itu untuk memurnikan air, ya. Memurnikan air, ya. Menghilangkan kontaminan yang ada di air, kontaminan kimia, kontaminan biologi, ya, zat padat yang larut, di antaranya ini tadi yang diteskan tadi, ya. Kemudian logam berat yang ada di air, ya. Kemudian gas dan zat berbahaya. Jadi apa yang ada di air yang merupakan kontaminan, ya, itu dihilangkan dengan menggunakan filter-filter yang sudah terstandar, ya. Jadi ada standar internasionalnya. Jadi sumber airnya apa? Sumber airnya air keran kita, air pump, masuk ke dalam mesin. Kemudian di dalam mesin sudah ada filter-filter yang akan memurnikan air tadi, ya. Filter pertama, filter kedua, filter ketiga, dan filter keempat, ya. Jadi melalui 4 tahap pemurnian tadi, air yang keluar langsung bisa kita minum, sama seperti misalnya ini, ya. Saya ambil, saya langsung minum, itu bisa. Padahal ini diambil dari air sumur, ya. Air sumur TDS-nya 400, ya. Air sumur TDS 400 dimurnikan dulu dengan pre-filter, kemudian masuk ke sini,
itu sudah langsung bisa diminum. Ya, nanti bisa dites ya teman-teman ya, seperti itu. Ya, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu sumber airnya. Sumber airnya pump kita ya. Kalau paling aman pump. Kalau sumur itu sumur TDS-nya harus di bawah 500 ya. Paling aman pump kita ya, itu sumber air. Dari pump akan disalurkan masuk ke filter pertama ya. Di filter pertama itu dia kemampuannya memfilter apa saja ada. Nanti filter kedua ya, filter ketiga, filter keempat itu masuk ke dalam tangki yang ada di dalam mesinnya. Jadi sama seperti dispenser kan ada tangkinya loh ya. Ini juga ada tangkinya. Nah, tangkinya nanti terbagi tangki air normal, air panas, air dingin ya. Di situ. Nah, ini polutan atau kontaminan di air yang difilter. Ya. Kalau kita lihat itu rambut itu 1000 mikron ya. Ini kemampuan untuk memfilter sampai 0,0001 mikrometer atau mikron ya. Jadi kontaminan kecil sekali ya, bahkan virus, bakteri itu semua lewat. Jadi air yang kita minum itu langsung aman ya. Langsung aman. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini di percobaan yang ekstrim, di mana di situ dikasih air yang kotor banget ya. Sebelah kiri itu airnya hitam ya, airnya hitam ya. Kemudian setelah dialirkan ya, 1, 2, 3, kemudian yang keempat itu ada di dalam tangki, itu keluarnya sudah air yang bening, bukan sekedar bening ya. TDS-nya nanti bisa dicek ya, rendah sekali. Kemudian ini sudah langsung bisa diminum. Ya, langsung kita bisa minum, aman ya, sehat. Ya, gimana? Pak, saya mau nanya, kalau airnya terlalu kotor nanti bikin filternya rusak nggak? Oh iya pasti. Cuma gini, ini hanya untuk percobaan. Jadi tadi kalau dari perusahaan dia membatasi, dia hanya mau terima yang TDS-nya di bawah 500. Ya. Jadi ini pada waktu buat percobaan dikasih yang ekstrim. Ya. Maksudnya yang ekstrim seperti itu aja keluarnya sampai langsung minum bisa, seperti itu. Kemampuan filternya mampu, gitu. Nah, tapi pada realitanya mereka membatasi, ya karena mereka bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Mereka membatasi hanya TDS 500 saja, 500 ke bawah yang diterima. Ya. Berarti parameternya hanya TDS ya Pak? TDS nanti ada tekanan air kalau di rumah ya, karena kan untuk supaya membantu mendorong seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ya. Jadi apa bedanya water purifier dengan dispenser teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman pakai dispenser kan kita pakai galon ya, butuh air dituang di sini ya. Kalau dispenser itu tempat untuk menyimpan air galon. Sementara kalau di sana itu tidak butuh galon karena langsung dari sumber air ya masuk ya. Sumber airnya PDAM ya, air bersih yang selalu tersedia di rumah kita. Kemudian mesin melakukan filtrasi secara otomatis. Begitu sumber air masuk, mesin langsung bekerja ya. Bekerja untuk menghasilkan air yang bersih buat kita ya. Kemudian kalau di sini kan kalau galonnya airnya habis, kita kan harus repot nih, cari toko, beli, bawa pulang ya, angkat lagi, masukkan ke dalam. Ini ada proses di mana kita repot ya. Sementara kalau di sana ya kalau di yang water purifier setiap 2 bulan sekali ya, setiap 2 bulan sekali akan ada tenaga kodi, yaitu wanita, kobi lady ya. Dia akan datang ke rumah kita, dia akan servis ya. Setiap 2 bulan dia akan datang, dia akan bersihkannya. Dibersihkan apa? Yang dibersihkan pertama adalah filternya. Kalau saya cari gambarnya ya, yang pertama dibersihkan filternya Bapak Ibu.
Ini filternya, ya, ini dibersihkan, di backwash, dicuci balik, ya. Kotoran-kotoran yang sudah melekat selama 2 bulan diusahakan keluar, ya. Walaupun itu tidak bisa maksimal, ya. Jadi setiap 2 bulan tenaga Koweledi akan datang untuk membersihkan ini, ya. Setelah ada masanya, misalnya filter pertama itu setiap 6 bulan harus ganti. Pada masanya dia ganti, akan diganti oleh mereka, ya, dan semua itu gratis.